Assalamualaikum, welcome to my channel guys. Halo, jumpa lagi dengan dapur mini Mama Andis. Ayo kita langsung ke dapur aja. Nah, ini dia teman-teman, dapur mininya Mama. Alhamdulillah sudah bersih dan rapi ya teman-teman. Hari ini Mama mau bikin cemilan teman-teman. Tapi sebelum itu Mama mau panen dulu daun pandannya, karena cemilan kali ini membutuhkan daun pandan yang banyak, nggak terlalu banyak sih, agak banyak teman-teman. Jadi kebetulan tanaman pandan Mama ini sudah lebat ya, jadi bisa dipakai. Nah, sekarang Mama mau membuat takir ya, takir pandan dulu. Nah, jadi caranya di kira-kira segini ya teman-teman. Mama nggak ukur pakai penggaris, lalu dilipat, kemudian dipotong setengah dari pandannya ya, daun pandannya, kemudian dilipat sebanyak 5 kali ya, 5 kali lipatan. Nah, setelah lipatan yang kelima dipotong semua seperti ini. Nah, begini ya teman-teman. Nah, setelah dipotong setengahnya, kemudian Mama putarkan bagian yang sudah Mama potong di bawah. Nah, jadi membentuk takir seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai di ujungnya, Mama mau pakai staples ya teman-teman. Nah, di staples aja ujungnya. Nah, jadinya seperti ini. Bawahnya pun nggak perlu dikasih alas ya, karena ini sudah tertutup rapi. Nah, seperti ini ya Mama bikin beberapa. Lalu di sini ada daun pandan juga ya, yang masih lembaran, kemudian daun pandan yang sudah disimpul, dan jagung manis. Lalu ada juga tepung hungkue. Jadi ini Mama pakai tepung hungkue, lalu garam, gula pasir, lalu ada santan, kemudian susu kental manis, dan sedikit pasta pandan ya teman-teman. Lanjut, Mama mau merebus jagung ya. Jadi Mama siapkan panci, kemudian Mama isi dengan air, lalu Mama tunggu sampai airnya mendidih terlebih dahulu. Sambil menunggu airnya mendidih, Mama siapkan daun pandan yang masih lembaran tadi ya. Aduh, selalu saja ada yang keluar dari area ya teman-teman, maafkan, tapi ini tempatnya udah bersih, jadi Mama langsung masukkan saja ke tempatnya, lalu Mama tumbuk bersama-sama dengan teman-temannya yang udah ada di cobek. Ditumbuk ya ini teman-teman. Nah, kita cek lagi airnya apakah sudah mendidih. Ternyata sudah mendidih. Saatnya Mama masukkan jagungnya ya. Ini jagungnya jagung manis ya teman-teman, yang sudah disisir ya. Mama nggak pipil, tapi Mama sisir ini jagungnya. Nah, aduk sebentar, kemudian tutup lagi, dan Mama tunggu lagi sampai mendidih dan matang. Mama lanjut ke daun pandan ya, yang Mama tumbuk nih. Nah, kembali lagi ke jagung teman-teman. Kebetulan ini sudah mendidih dan matang. Gak lama kok proses untuk merebus jagung ini, cukup cepat ya teman-teman. Nah, saatnya Mama mau angkat terlebih dahulu, kemudian Mama mau tiriskan dan sisihkan. Angkat semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Sayang kalau ada yang tersisa ya teman-teman. Angkat semua dan tiriskan dulu ya teman-teman. Hati-hati panas.
Nah, kembali lagi ke daun pandan yang mama sedang tumbuk. Karena udah halus, jadi mama langsung tambahkan air ya teman-teman. Nah, mama tumbuk pelan-pelan bersama dengan airnya. Tumbuk sampai rata ya teman-teman. Atau kalau teman-teman punya blender ya, bisa di blender aja. Nah, sekarang mama mau siapkan wadah ya. Wadah, lalu mama taruh kain. Mama mau saring daun pandan yang sudah mama tumbuk bersama airnya. Nah, mama mau saring seperti ini ya teman-teman. Mama mau ambil airnya saja, sari daun pandannya. Nah, mama saring seperti ini. Mama pakainya kain ya teman-teman. Lalu mama peras. Nah, mama peras seperti ini ya teman-teman. Mama mau pakai air pandannya saja. Nah, kemudian mama siapkan wadah, lalu mama taruh tepung hungkuais. Agak banyak ya mama taruhnya tepung karena mama mau bikin yang agak kental, yang lebih kental ya untuk lapisan bawahnya. Nah, kemudian mama tambahkan gula, lalu mama tambahkan juga sedikit garam, sedikit sekali ya teman-teman untuk memperkuat rasa manisnya. Lalu mama tambahkan air daun pandan tadi yang sudah mama bikin ya teman-teman. Kemudian mama juga mau tambahkan santan. Nah, ini santannya santan kental ya. Boleh santannya dicairkan bersama air daun pandannya. Kemudian mama aduk ya teman-teman. Mama aduk perlahan-lahan sampai seperti ini ya. Nah, karena warna hijaunya kurang, jadi mama tambahkan pasta pandan ya teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk warna yang mama inginkan. Kalau selera teman-teman mau lebih hijau lagi, boleh tambahkan saja pasta pandannya. Kemudian mama mau masak langsung sambil mama aduk terus menerus ya teman-teman. Lalu mama tambahkan lagi daun pandan yang sudah mama simpul, dan mama mau tambahkan juga ya untuk jagung manis ya, yang tadi sudah disisir dan sudah direbus. Nah, mama tambahkan juga setengahnya ya teman-teman. Nah, mama aduk terus ya teman-teman, ini supaya tidak mengerak di bawah. Jadi harus diaduk terus karena nanti akan mengental. Nah, mengental seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup matang dan sudah siap kita cetak di takir daun pandan yang sudah mama bikin tadi di awal ya. Nah, ini saatnya kita taruh di dalam takirnya ya teman-teman. Nah, karena teksturnya kental ya, jadi agak susah ya. Nanti tinggal diratain aja ini teman-teman di takirnya. Jadi ini untuk adonan bawahnya mama bikin yang warna hijau ya teman-teman. Tinggal nanti diratakan saja. Lanjut mama mau bikin yang adonan untuk atasnya ya, yang putih mama taruh tepung hongkwe. Lalu mama mau tambahkan juga di sini ada gula pasir secukupnya ya teman-teman, dikira-kira atau sesuai seleranya teman-teman aja.
lalu santan, kemudian garam sedikit saja ya teman-teman. Lalu mama mau tambahkan juga SKM ya teman-teman, susu kental manis, sesuai selera ya, sesuai seleranya teman-teman. Kalau mama sedikit aja. Lalu mama tambahkan air sedikit lebih banyak daripada yang adonan pertama tadi ya teman-teman, karena mama mau untuk adonan atasnya ini lebih lembut ya. Jadi mama bikin tambah airnya lebih banyak. Kemudian mama aduk sampai rata, semua tercampur rata. Lalu mama langsung masak di atas kompor. Sama seperti tadi, mama tambahkan juga daun pandan yang sudah disimpul dan jagung manisnya. Semua jagung manisnya ya teman-teman. Nah, mama tambahkan semuanya sambil terus diaduk sampai mengental ya teman-teman. Nah, jika sudah mengental seperti ini dan sedikit meletup-letup, berarti adonan sudah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa diangkat ya dari kompor, lalu sudah siap untuk dicetak di takir tadi ya. Taruh di atas adonan yang pertama tadi ya teman-teman, yang warna hijau. Nah, langsung taruh di atasnya saja teman-teman, seperti ini. Teksturnya beda ya teman-teman dengan adonan yang pertama, karena yang adonan kedua ini mama maunya lebih lembut ya. Tapi teman-teman juga boleh, kalau adonan yang pertama teman-teman mau lebih lembut juga, nah konsistensinya dibikin seperti adonan yang kedua juga bisa. Jadi sesuai selera teman-teman ya, mau lebih kental atau mau yang lebih lembut. Jika ingin lebih lembut, tambahkan air saja ya teman-teman. Jika ingin lebih kental, airnya bisa dikurangin. Nah, untuk hiasannya mama taruh daun pandan seperti ini ya, yang sudah dibentuk cantik seperti ini. Tinggal taruh di atasnya saja. Nah, sudah jadi cantik nih teman-teman. Dan ini dia teman-teman, talam taco jagung manis ala Mama Andis sudah jadi. Ini enak banget loh teman-teman, wangi pandan banget. Wajib di-recook ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat dan terhibur ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.